Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang segmentasi pasar ya. Oke, kita mulai ya segmentasi pasarnya. Nah, sebelum kita masuk jauh dalam sebuah usaha, alangkah baiknya kita belajar tentang segmentasi pasar dulu gitu ya. Jadi pasar mana yang kita bidik? Pasar yang saya maksud di sini bukan pasar-pasar tradisional atau pasar-pasar tempat orang berjual beli ya. Segmentasi pasar artinya konsumen-konsumen yang seperti apa yang akan kita bidik seperti itu. Ada kutipan dari Bapak marketer dunia ya, Bapak Philip Kotler, menjelaskan bahwa segmentasi pasar ini adalah pembagian sebuah pasar atau market menjadi sejumlah kelompok konsumen atau pembeli yang berbeda. Tujuannya dari pengelompokan pasar ini yaitu agar pasar heterogen ya, berbeda-beda, dibagi menjadi kelompok pasar yang homogen atau yang sama. Nah, ada beberapa manfaat kalau kita tahu tentang segmentasi pasar ya. Di antaranya ada 8 yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah pasar mudah dibedakan. Ketika kita bisa membedakan sebuah konsumen atau membidik sebuah konsumen, kita kan bisa membedakan pasar gitu ya. Pasar menengah ke bawah sama ke atas itu kita bisa bedakan. Ada kategori-kategori tertentu dan indikator-indikator tertentu dalam sebuah pasar. Terus manfaat nomor 2 yaitu memberikan pelayanan yang lebih baik. Nah, ketika kita sudah tahu pengelompokan pasar ya, pelayanan kita pun juga akan menyesuaikan sesuai dengan pasar tersebut. Contohnya saja teknik komunikasi ya. Komunikasi dengan orang tua dibanding dengan teknik komunikasi dengan anak muda gitu ya, berbeda tekniknya. Gayanya, logatnya berbeda. Nah, itu kalau kita tahu pengelompokan pasar, pelayanan kita juga akan lebih baik karena lebih spesifik seperti itu, nggak general. Terus strategi pemasaran lebih terarah ya, karena kita tahu misalnya pengelompokan dari segi umur saja ya, dari segi umur saja, misalnya orang tua dengan anak muda, strategi pemasaran juga sudah berbeda karena behavior atau kebiasaan mereka itu sudah berbeda-beda. Kebiasaan orang tua kita dengan kebiasaan adik kita kan berbeda-beda ya. Nah, itu juga akhirnya bisa menimbulkan sebuah strategi pemasaran yang lebih terarah karena segmentasi kita lebih spesifik seperti itu. Terus nomor 4, akhirnya menemukan peluang baru. Nah, biasanya kalau sudah produk launching ke segmentasi yang tepat, nah biasanya segmentasi itu atau orang-orang yang sudah membeli akan memberikan feedback. Dari feedback tersebut nanti akan muncul ide-ide baru atau pengembangan produk baru seperti itu. Nomor 5, faktor penentu desain jelas ya. Beda segmen, beda juga desain promosinya ya. Ya contoh tadi kalau misalnya dari segi umur saja orang tua dengan anak muda desainnya juga berbeda. Gitu. Strategi komunikasi yang lebih efektif tadi sudah saya singgung di nomor 2 di soal pelayanan ya. Dari segi komunikasi pun kita juga bisa lebih efektif karena kita bisa membedakan dengan konsumen. Oh ini konsumen anak muda, oh ini konsumen orang tua, oh ini konsumen menengah ke atas, ini konsumen menengah ke bawah seperti itu. Ini konsumen para karyawan, ini konsumen para ibu rumah tangga. Itu teknik komunikasinya juga berbeda-beda. Analisa kompetitor mudah. Jadi kalau kita bisa tahu segmentasi kita siapa, maka kita bisa lihat dengan jelas kira-kira kompetitor di pasar itu siapa gitu. Sama-sama jualan pasta gigi, tapi targetnya sudah berbeda-beda ya. Sensodyne untuk gigi sensitif, Pepsodent untuk gigi berlubang gitu. Kalau kita misalnya usaha pengen pasta gigi kita untuk apa dulu nih? Ya. Kalau pasta gigi kita misalnya untuk gigi berlubang, oh jelas. Berarti kompetitor kita adalah Pepsodent. Nah, itu secara garis besar seperti itu. Terus yang terakhir adalah evaluasi target dan rencana bisnis. Jadi
Kalau segmentasi kita mudah, kita bisa mengevaluasinya secara cepat seperti itu. Nah itu teman-teman untuk manfaat segmentasi pasar ya. Kita lanjut di video selanjutnya tentang syarat untuk menentukan segmentasi pasar. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.